Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Evi Miftah Faridli MPD selaku Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni. Yang kami hormati Bapak Yudhistira Pradipta Aryoko SEMM selaku narasumber pada siang hari ini, serta teman-teman seluruh mahasiswa yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya, memberikan nikmatnya kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat dan nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini kita tetap bisa melaksanakan agenda yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in, dan mudah-mudahan Bapak Ibu dan teman-teman semua akan diberikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang ketiga, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada mahasiswa, kepada Bapak Ibu dosen pembimbing, barangkali ada yang bergabung di sini. Terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini. Namun sebelum itu kami bacakan terlebih dulu susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah sambutan dari Kepala BKA. Kemudian yang ketiga dilanjutkan dengan pembacaan CV narasumber pada siang hari ini. Yang keempat pemaparan materi. Kelima diskusi, dan yang terakhir adalah penutup. Kita langsung melanjutkan ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara sosialisasi P2MW pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang berikutnya adalah sambutan dari Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni kepada Bapak Evi Miftah Faridli MPD. Waktu dan tempat disilahkan. Baik, suara saya bisa didengar? Ya, jelas Pak Evi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Islamic Student Business Incubation, Bapak Yudhistira Pradipta Aryoko, SEMM. Yang saya hormati anggota ISBI, Bapak Nurs Hanif Prasetya, MKOP, ya, staf di ISBI, Mbak Dias, ya, kemudian Mas Haris, dan segenap yang hadir dalam kesempatan ini. Saya mengaturkan terima kasih atas kehadiran teman-teman di Zoom meeting ini. Tidak lain, kegiatan ini adalah inisiasi ISBI untuk mewadahi teman-teman yang memiliki kompetensi, ya, memiliki potensi, memiliki niat, ya, untuk kegiatan kewirausahaan P2MW. Nanti baseline-nya akan disampaikan oleh Pak Yudhistira, dan luaran dari P2MW ini ya adalah KMI, Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia. Begitu. Nah, untuk tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, bahwa kegiatan P2MW itu hanya boleh diikuti oleh satu mahasiswa per skim, gitu ya. Jadi P2MW oleh satu mahasiswa, tidak boleh double dengan PKM dan PTK Ormawa. Ini tantangan juga bagi ISBI dan Biro Kemahasiswaan. Meskipun dulu pernah berseloroh nih Pak Yudis itu, ya, lu lagi, tapi ya memang sekarang mungkin tidak harus lu lagi, ya, gitu. Nah, kemudian saya mengharapkan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses, bisa diikuti oleh teman-teman, ya. Nanti boleh disampaikan kalau yang di Zoom ini hadirnya juga. Iya, ada Bapak Ibu dosen juga ya. Mohon izin tadi saya belum menyebutkan. Nah, ini bisa disampaikan kepada teman-teman yang lain. Regulasi, kemudian sistematika, dan nanti luarannya. Kemudian nanti dari apa yang sudah didapatkan gitu, didanai misalnya, berproses,
Tapi apakah akan bisa dikonversi ke mata kuliah tertentu di program studinya, itu akan kita bahas selanjutnya. Karena regulasi terkait dengan kegiatan-kegiatan kementerian pun di UMP ini sedang kami olah dan didiskusikan dengan Biro Akademik supaya mahasiswa yang sudah melakukan aktivitas itu terfasilitasi, tidak hanya dapat capeknya saja begitu, tapi ada penghargaan, tidaknya masuk ke dalam konversi mata kuliah. Gitu. Kalau memungkinkan, misalnya ke mata kuliah mana, nanti itu akan kita sediakan dan kita apa review lagi regulasi yang sedang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, karena ada beberapa yang poinnya itu sedang berubah begitu. Baik teman-teman, mari kita sukseskan kegiatan ini dengan lancar dan sukses. Mudah-mudahan apa yang diikhtiarkan, diniatkan, nanti pedomannya, arahan dari Pak Yudis sebagai narasumber juga bisa diikuti, sehingga raihan untuk tahun ini ya bisa meningkat ya Pak Yudis dan teman-teman gitu. Jadi buat tim untuk pendampingan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita awali kegiatan ini dengan melafalkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima Bismillahirrahmanirrahim. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Evi atas beberapa sambutan yang sudah disampaikan. Acara berikutnya adalah pembacaan CV narasumber kita pada siang hari ini. Narasumber kita pada siang hari ini adalah Bapak Yudhistira Pradipta Aryoko, SEMM. Dan beliau merupakan dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan memiliki latar belakang pendidikan dan sertifikasi. Yang pertama, dalam tahap sarjana mengambil jurusan manajemen di Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2014. Kemudian untuk magister mengambil jurusan bisnis manajemen di Bina Nusantara University Jakarta tahun 2017 dan memiliki sertifikasi Professional Human Capital Management dan ini skalanya internasional di tahun 2020. Kemudian untuk pengalaman bekerja dari tahun 2015 sampai 2017 memiliki pengalaman sebagai forecasting staff di 2 PT yang berbeda. 1 tahun pertama di PT GML Consulting Indonesia dan yang tahun kedua di PT Cisarua Mountain Dairy. Dan saat ini beliau memiliki kesibukan sebagai dosen prodi sarjana di manajemen S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP dari tahun 2018 sampai sekarang. Kenapa kita memanggil beliau sebagai narasumber kita? Karena memang aktivitas beliau sangat relevan sekali dengan agenda kita, yaitu aktivitas saat ini sebagai Kepala Bagian Entrepreneur Center di CDC dari tahun 2020 sampai sekarang. Dan beliau juga saat ini memiliki kesibukan sebagai Direktur Islamic Student and Business Incubator. Kemudian dari tahun 2020 sampai sekarang. Jadi memang bidang ilmu beliau sudah sangat kompeten ya dan mumpuni dalam menjelaskan dan melakukan sosialisasi pada siang hari ini. Baik, tidak perlu menunggu lama, kita langsung masuk saja ke dalam pemaparan materi. Mungkin mahasiswa juga sudah tidak sabar menunggu terkait bagaimana proposal yang harus teman-teman siapkan terkait skema-skemanya dan mungkin pendanaan yang mungkin teman-teman akan cantumkan di proposal nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh narasumber kita. Untuk Pak Yudhistira, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf saya sedikit agak meler hidungnya ya, Mas Hanif, Pak Evi, dan kawan-kawan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya terdengar ya? Ya, jelas, Pak. Oke, ya. Terima kasih
pada kesempatan kali ini saya diminta untuk menjadi narasumber dalam sosialisasi P2ME tahun 2024 ini. Seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Evi Mutafaridi selaku Kabiro BKA, ya, karena memang pada kesempatan P2M tahun 2024 ini ada sedikit perbedaan daripada tahun-tahun sebelumnya, karena memang ada sedikit perubahan peraturan di dalamnya yang menyatakan bahwa ada beberapa poin yang nanti akan saya sampaikan ya terkait tentang perbedaan peraturan P2MB 2024 dan tahun-tahun sebelumnya. Oke, saya izin share screen dulu tentang materi yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Terlihat ya Mas Hanif ya? Sudah full screen belum ya? Sudah ya? Ya, sudah Pak. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mensosialisasikan terkait tentang beberapa panduan dan peraturan yang ada pada P2MW tahun 2024 ini. Nah, tetapi sebelum kita masuk mengulik lebih jauh lagi terkait tentang topik-topik tadi yang sudah disampaikan di awal, ya, sedikit kita review ya terkait tentang apa yang dinamakan dengan P2MW ini dan apa bedanya dengan kegiatan-kegiatan proposal pendanaan lain yang sudah dilakukan oleh Belmawa, ya. Nah, P2MW itu merupakan sebuah program ya yang program ini adalah program pengembangan usaha mahasiswa. P2M itu ada singkatannya, yaitu adalah program pembinaan mahasiswa wirausaha. Nah, ini sudah berjalan untuk kalau tidak salah kali ketiga atau kali keempat ya. Dan program ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang sudah memiliki usaha ataupun baru memulai usaha ya dengan bantuan dana pengembangan yang diberikan oleh Belmawa. Nah, sifatnya bukan hanya bantuan dana pengembangan saja, tetapi juga berupa pembinaan dengan melakukan pendampingan serta pelatihan atau coaching ya kepada mahasiswa yang menjadi peserta dari kegiatan ini. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Evi tadi di awal waktu pembukaan, bahwa nanti yang menjadi gong dari kegiatan P2MW ini kegiatannya bersifat expo. Expo-nya ini disebut sebagai KMI ya, KMI Expo. KMI Expo ini expo dari usaha-usaha yang lolos pendanaan, mendapatkan pendanaan dari P2MW ini nanti dikumpulkan di salah satu universitas yang menjadi tuan rumah dari KMI Expo, dan di situ expo-nya adalah dalam skala nasional. Jadi dari seluruh universitas dari penjuru Indonesia ini akan dikumpulkan menjadi satu expo. Ya, itu adalah merupakan kegiatan gong dari kegiatan P2MW ini. Adapun kegiatan yang berlangsung di dalam expo itu ada banyak, bukan cuma expo saja, tapi juga ada pelatihan, ya, dan beberapa macam kegiatan lainnya yang tentunya dapat berguna bagi rekan-rekan mahasiswa sekalian, ya. Itu terkait tentang sedikit mengenai P2MW, ya, yang merupakan singkatan dari program pembinaan mahasiswa wirausaha. Oke, itu tadi sedikit terkait tentang P2MW ya. Dan apa sih perbedaan P2MW ini dengan beberapa kegiatan pendanaan lain yang diselenggarakan oleh Belmawa? Nah, di sini terdapat ada beberapa perbedaan ya. P2MW dengan kegiatan-kegiatan pendanaan lain seperti PKM,
PPK Ormawa. Nah, ini ada sedikit perbedaan ya. Karena ya secara garis besar perbedaan adalah sebagai berikut. Oke, kalau kita berbicara terkait tentang kesempatan rekan-rekan mahasiswa untuk mendapatkan pendanaan, ini kemungkinan lolosnya lebih besar. Karena kenapa? Karena kegiatan ini baru berjalan. Baru berjalan kalau tidak salah kali ketiga atau kali keempat, sehingga belum banyak peminat ya. Ini bisa dibuktikan dengan data karena di UMP sendiri kita mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Di awal kegiatan P2MW dulu kami hanya bisa mengirimkan 1 proposal yang lolos pendanaan, dan di tahun lalu kemudian berkembang. Tahun lalu kami berhasil mengirimkan 7 proposal ya yang lolos pendanaan. Nah, nanti proposal tersebut akan dinilai kembali. Jadi ada tahapannya nih teman-teman. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Nah, ini adalah sedikit perbedaan karena kemungkinan lolosnya itu lebih besar ya jika dibandingkan dengan PKM atau PPK Ormawa. Karena seleksinya tidak seketat PPK Ormawa ataupun PKM. Seperti itu. Itu perbedaan yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita berbicara terkait tentang pendanaan, di sini kemungkinan pendanaannya akan lebih besar. Walaupun tidak sebesar PPK Ormawa, tapi ini lebih besar jika dibandingkan dengan PKM. Nanti akan saya sampaikan juga kira-kira seberapa besar pendanaan yang berpotensi untuk teman-teman dapatkan ketika proposal teman-teman, rekan-rekan mahasiswa sekalian nanti bisa lolos pada kegiatan P2MW ini. Kemudian perbedaan yang cukup signifikan yang ketiga, jika dibandingkan dengan kegiatan lain, kalau kita berbicara terkait tentang SKS, ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Evi tadi di awal pada saat pembukaan, kegiatan P2MW ini bisa dikonversi menjadi SKS, ya, karena sudah dianggap menjadi kegiatan MPKM. Ya, pengalaman mungkin di sini ada beberapa tadi saya lihat peserta yang sudah pernah masuk mengikuti P2MW di tahun lalu itu sudah bisa mengkonversi beberapa mata kuliah ya dengan menjadi peserta pada kegiatan P2MW ini. Karena kemarin terakhir pengalaman ada beberapa mahasiswa yang bisa mengkonversi itu sebanyak 7-8 SKS. Ini bisa saja berarti kalau 7-8 SKS bisa 3 mata kuliah maksimal. Ya, seperti itu. Dan untuk daya tarik bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini juga bisa dikonversikan untuk mengganti mata kuliah kewirausahaan. Dan mungkin di fakultas lain ya yang juga ada mata kuliah kewirausahaan ini juga bisa dikonversikan. Bisa direkomendasikan. Ini bukanlah janji-janji semata, karena jika teman-teman melihat panduan yang nanti bisa teman-teman unduh di situs, di situ dinyatakan bahwa memang ya dari Belmawa sendiri itu mengkonversi sudah merancang tabel pengkonversian. Jadi nanti bisa digunakan untuk rekomendasi untuk konversi SKS. Nah, ini daya tarik ya bagi kegiatan P2MW ini sendiri, teman-teman mahasiswa. Dan ini yang berbeda dengan kegiatan-kegiatan lain, ya. Terus perbedaan yang signifikan lagi, yang keempat, kalau kita berbicara terkait tentang pelatihan. Jadi kalau di P2MW ini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, bahwa memang kegiatan ini bukan hanya merupakan pendanaan saja. Jadi teman-teman bukan cuma dikasih dana nih, terserah sana mau dikelola atau bagaimana. Karena Belmawa sendiri melalui kegiatan P2MW ini, mereka juga bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan pelatihan soft skill. Ya, jadi bukan cuma dari Belmawa sendiri, ya, pendanaan itu juga diberikan ke universitas. Ya, jadi semakin banyak proposal yang lolos, maka dana yang diberikan ke universitas akan lebih besar juga. Dan dana itu nanti hibah yang diberikan ke universitas akan kami kelola untuk memberikan pelatihan
bagi teman-teman. Jadi bukan cuma memastikan teman-teman itu apa namanya mendapatkan pendanaan terus nanti teman-teman disuruh mengelola sendiri. Ya, ini bisa dibuktikan dengan testimoni mungkin rekan-rekan mahasiswa yang saya lihat tadi ada beberapa yang sudah mengikuti kegiatan P2MW di tahun lalu. Ini juga ikut bergabung di sini di sosialisasi, nanti bisa dibuktikan dengan testimoni dari teman-teman yang sudah mengikuti. Jadi kami memang benar-benar mengawal dari awal sampai akhir, ya. Jadi bukan cuma memberikan tugas saja ke teman-teman, nanti sini deadline-nya ini harus begini. Enggak, tapi kita berjalan berdampingan bersama teman-teman untuk memastikan bahwa teman-teman oh ini sudah. Oh kebutuhannya apa? Ini kami memberikan pelatihan seperti ini, ada pelatihan seperti ini dan pelatihan seperti ini. Dan tidak usah khawatir karena memang ketika kami nanti akan mengadakan pelatihan untuk memastikan soft skill teman-teman ini juga berkembang, kami akan mendatangkan trainer-trainer, pelatih atau pakar-pakar praktisi yang memang pure praktisi, ya, bukan cuma dosen. Kalau dosen kan mungkin teman-teman bosen ya, karena sudah berkali-kali kalau di mata kuliah mungkin sudah diajar, diampu gitu. Tapi kalau kita benar-benar untuk memastikan pelatihan soft skill dari rekan-rekan mahasiswa yang mengikuti kegiatan P2M ini, kami memastikan untuk mendatangkan benar-benar praktisi, ya, yang merupakan pakar begitu dari luar. Seperti itu untuk memastikan bahwa soft skill teman-teman itu diperoleh dari orang yang benar-benar mengerti dan memiliki pengalaman di dunia usaha. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir, perbedaan yang cukup signifikan, seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa nanti akan ditutup pada Expo Kewirausahaan Skala Nasional atau disingkat dengan KMI Expo. Dan di KMI Expo ini nanti teman-teman juga di situ juga ada kejuaraan lagi. Jadi bisa potensi mendapatkan pendanaan bisa lagi. Tapi di sini sifatnya bukan berupa bantuan, tetapi hadiah. Ya, seperti yang dilihat di foto itu ada juara 1, juara 2, juara 3, stand terbaik, atau mungkin kategori usaha di bidang apa yang terbaik. Nah, seperti itu. Dan peserta yang menjadi yang akan diberangkatkan di Expo ini nantinya akan diberangkatkan oleh kampus. Jadi kami yang benar-benar mengurus. Bisa dibuktikan sekali lagi dengan testimoni teman-teman yang kemarin sudah berangkat di Expo tahun lalu. Kebetulan Expo tahun lalu itu tempatnya ada di Bali. Kita memberangkatkan sekitar kurang lebih ada dua kelompok dari nanti diseleksi lagi. Jadi nanti dari proposal yang lolos nanti akan diseleksi lagi yang akan diberangkatkan di Expo karena memang tempat itu sangat terbatas sekali. Tapi yang jelas kami sudah memberangkatkan rekan-rekan mahasiswa untuk mengikuti Expo di Bali. Kemarin 2 kelompok yang berhasil berangkat ke Bali. Dan kami yang mengurus semuanya itu yang mengurus dari kampus. Seperti itu untuk memberangkatkan. Jadi tinggal teman-teman tinggal bawa diri saja nanti ketika diundang menjadi peserta KMI Expo ini. Nah, itu sedikit perbedaan yang cukup signifikan antara P2MW dengan kegiatan lain yang bersifat hibah pendanaan dari Belmawa. Nah, sekarang sedikit saya bahas terkait tentang persyaratan mahasiswa yang bisa menjadi peserta dari P2MW ini sendiri. Ya. Ya, ada beberapa persyaratan yang harus teman-teman pahami untuk bisa menjadi peserta dari kegiatan P2MW tahun 2024 ini. Nah, ini ada sedikit perbedaan jika dibandingkan dengan P2MW tahun 2023 kemarin, ya. Nanti akan saya bahas di perbedaannya apa saja, ya. Yang jelas ini mahasiswa teman-teman ini harus merupakan mahasiswa aktif dengan jenjang sarjana. Bisa ada pertanyaan, Pak, kalau dari diploma bisa atau tidak? Mohon maaf, karena memang kegiatan ini untuk mahasiswa dengan jenjang sarjana yang terdaftar di PD Dikti. Jadi nanti bisa dicek di PD Dikti kalau memang sudah masuk di sana. Nah, ini maksimal tapi semester 7. Ya, ini
sedikit perbedaan dengan tahun yang lalu, karena di tahun lalu kita masih bisa memberangkatkan mahasiswa di atas semester 7 pada saat mengusulkan proposal. Nah, ini caranya sebenarnya masih ada sedikit tips and trick untuk mengakali ini mungkin. Nanti akan misal katakanlah ya yang jadi anggota aktif nanti yang di list ya yang masih masuk di semester 7 saja gitu. Maksimal semester 7. Nah, misal katakanlah teman-teman sudah punya usaha ya, sudah punya usaha di luar. Ya, teman-teman masih bisa ikut, tapi yang terdaftar yang menjadi peserta yang ini saja. Tapi nanti misal katakanlah, oh ternyata saya nggak bisa untuk ikut karena saya tidak masuk nih di semester ini lebih dari semester 7 ya nggak apa-apa, nanti teman-teman mungkin jadi anggota di belakang saja. Ini cuman masalah persyaratan administratif saja teman-teman ya. Jadi nanti yang terdaftar di situ ya maksimal semester 7, tapi kan nanti kalau katakanlah teman-teman rekan-rekan mahasiswa itu sudah punya usaha, ya memang yang terdaftar ya mereka yang memenuhi persyaratan, tapi tetap nanti pendanaan ini kan masih bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang sudah memiliki usaha. Jadi nanti teman-teman yang di atas semester 7 bisa bergerak di belakang layar. Ini hanya untuk kepentingan administrasi saja. Jadi seperti itu. Tahun lalu kami juga sudah menjalankan skema ini karena waktu itu ada peserta kelompok mahasiswa itu dari prodi agribisnis atau agroteknologi ya. Pokoknya di Fakultas Pertanian itu yang ternyata 2 bulan atau 3 bulan lagi wisuda. Pak, saya masih bisa mengikuti ini nggak? Saya jawab, masih bisa, tapi nanti tidak usah dimasukkan ke keanggotaan, tapi tetap berjalan. Karena kenapa? Karena dia merupakan salah satu pemrakarsa dari usaha tersebut. Masih tetap nanti bisa mengambil andil dalam jalannya usaha tersebut. Jadi seperti itu. Dan ya, setiap mahasiswa, nah ini peraturan yang kemarin sedikit membuat kami ketar-ketir di sini. Maka dari itu kami menawarkan rekan-rekan mahasiswa yang mungkin kemarin PKM-nya belum beruntung ya, tidak lolos mungkin di tahap internal. Jadi kami coba untuk menjemput bola. Jadi mohon maaf, saya ucapkan mohon maaf sekali lagi untuk teman-teman yang mungkin semalam dapat undangan untuk bergabung di P2MW ini. Karena memang kami mengusahakan ya untuk jemput bola. Jadi teman-teman tidak repot-repot. Jadi nanti mohon maaf ya kalau misal katakanlah masuk ke grup, kami masukkan ke grup karena memang kebijakan yang kami lakukan di ISPI terkait tentang P2MW ini adalah kami harus jemput bola. Jadi untuk memastikan bahwa teman-teman bisa mengikuti ini ya, dan setiap mahasiswa itu hanya boleh terdaftar dalam satu kelompok usaha dan tidak sedang mengajukan pendanaan lainnya. Misal katakanlah ya ada satu anggota yang lolos di PKM ya atau di PPK Ormawa. Ya, nanti bisa dilukir. Tadi seperti skemanya seperti yang tadi yang poin A. Ya, mungkin untuk administrasi saja gitu di list tidak ada, tapi di belakang masih tetap menjalankan. Jadi seperti itu. Karena ya ini nanti terkendalanya di sistem. Di sistem itu kalau sudah masuk ke sistem, kalau sudah masuk ke PPK Ormawa atau ke PKM, nanti namanya ketika diinput itu tidak akan keluar. Ya. Jadi seperti itu. Nah, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, ya, setiap mahasiswa dan usaha ini hanya boleh mengikuti kegiatan P2MW maksimal 2 kali. Jadi bukan cuma mahasiswa, tapi usahanya hanya boleh mengikuti P2M maksimal 2 kali. Karena kenapa? Ini berhubungan dengan tahapan usaha yang nanti akan saya jelaskan di beberapa slide selanjutnya. Karena di P2MW ini sendiri itu hanya ada 2 tahapan usaha awal dan usaha bertumbuh ya. Dan sudah beberapa kali kami mencoba formula ini dan memang ternyata bisa ya. Jadi dulu ada yang ikut di tahapan awal, masuk ke kategori usaha di tahapan awal ya, dan tahun selanjutnya mengajukan di tahapan bertumbuh. Itu memang bisa lolos. Jadi
teman-teman misal katakanlah, Pak bisa nggak, ada pertanyaan nih, Pak bisa nggak misal katakanlah saya tahun ini ikut usaha tahapan awal karena usaha saya baru mulai, Pak. Ya. Terus tahapan selanjutnya saya mau ikut di tahapan bertumbuh, Pak. Jawabannya adalah bisa. Karena memang sudah terjadi di UMP ini sendiri. Ya. Jadi waktu itu ada usaha mahasiswa yang lolos di tahapan awal di tahun 2022. Kemudian di tahun 2023, tahun kemarin, mereka ikut lagi. Ya, mereka ikut lagi dan ternyata masuk ke tahapan usaha bertumbuh. Bisa lanjut, ya. Jadi positifnya ini ya sedikit tadi perbedaan yang cukup signifikan antara P2MW dengan kegiatan pendanaan lainnya adalah di P2MW ini teman-teman bisa mendapatkan hibah 2 kali secara berturut-turut. Seperti yang tadi saya sampaikan, di tahun sebelumnya ikut tahapan usaha awal. Tahun selanjutnya ikut tahapan usaha bertumbuh, ya. Jadi 2 kali nanti. Kalau lolosnya 2 kali itu dapat hibah pendanaan 2 kali. Dan biasanya kemungkinan untuk misal katakanlah tahun kemarin lolos di tahapan awal, kemudian tahun selanjutnya ikut tahapan bertumbuh, itu persentasenya lebih besar. Karena sudah kejadian ini sudah ada 2 kelompok kalau tidak salah yang lolos dengan cara skema seperti itu. Ya, jadi hibah pendanaannya ini bisa didapatkan 2 kali secara maksimal dengan anggota mahasiswa dan jenis usaha, nama usaha yang sama. Ya, itu persyaratan yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, kalau kita berbicara terkait tentang jumlah anggota kelompok ini maksimal adalah 3 sampai 5 mahasiswa yang terdiri dari ketua dan beberapa anggota. Ya. Kemudian kalau kita berbicara terkait tentang tahapan usaha yang sudah tadi saya jelaskan, ya, setiap kelompok ini hanya boleh memilih 1 tahapan usaha. Silakan pilih salah satu, tahap awal atau tahap bertumbuh, dan silakan pilih 1 kategori usaha. Nah, nanti akan saya jelaskan bedanya tahapan awal dan tahapan bertumbuh dan masing-masing kategori yang jadi di P2M ini ada 6 kategori berbeda. Makanan, minuman, ya. Makanan, minuman, budidaya dan industri kreatif, kemudian seni dan budaya, jasa pariwisata, perdagangan, nanti akan saya jelaskan di belakang. Nah, ini adalah persyaratan yang kelima. Kemudian kalau kita berbicara terkait tentang produk atau jasa, ya, produk yang akan dan harus diusulkan oleh rekan-rekan mahasiswa sekalian ini merupakan produk asli yang dikembangkan oleh mahasiswa. Jadi benar-benar ya, idenya itu dari mahasiswa. Produk ya harus dari mahasiswa, bukan merupakan waralaba, reseller, titip jual, usaha keluarga atau orang lain. Mungkin ada pertanyaan, Pak, bisa nggak kita menggunakan jasa pihak ketiga untuk memproduksi suatu barang? Jawabannya bisa, karena di tahun lalu ada salah satu usaha mahasiswa yang menggunakan jasa pihak ketiga. Karena kenapa? Coba bayangkan, misal katakanlah teman-teman harus membuat sebuah aplikasi, ya. Kalau suruh membuat aplikasi sendiri mahasiswa, ya tentunya belum bisa dong, ya. Kalau secara kita berpikir secara logika, gitu kan? Atau misal katakanlah teman-teman membuat produk seperti katakanlah kosmetik atau apa, kalau memproduksi sendiri kita terkendala. Teman-teman pasti terkendala yang namanya sarana prasarana dan keuangan, ya. Jadi bisa kita menggunakan jasa pihak ketiga untuk membantu dalam produksi, ya. Wabil khusus untuk yang bersifat aplikasi, karena kan nggak mungkin, ya. Jangan berharap mohon maaf saya ngomong apa adanya, karena kalau teman-teman rekan-rekan mahasiswa diharapkan untuk membuat aplikasi sendiri tentu terbatas sarana dan prasarananya. Seperti itu terkait tentang produk. Kemudian kalau kita berbicara terkait tentang proposal usaha yang diusulkan ini tidak boleh
ya atau tidak sedang dalam menerima pendanaan sejenis dari sumber APBN. Ya, seperti yang tadi disampaikan di awal, mungkin sudah dapat hibah di PKM atau di PPK Ormawa, bisa nggak ngajuin di P2MW ini? Nggak bisa, karena sifatnya sumbernya itu mendapatkan pendanaan sejenis dari sumber APBN. Ya, nah itu tadi sedikit persyaratan apa namanya peserta dalam P2MW tahun 2024 ini sendiri. Ya, nah seperti yang sudah saya janjikan di awal. Ya, nah kan saya jelaskan juga ini ada tahapan usaha di dalam kegiatan P2MW ini. Ya, tahapan usaha di P2MW ini terbagi menjadi 2 tahapan. Seperti yang sudah saya sampaikan, yaitu tahapan usaha awal dan tahapan usaha bertumbuh. Nah, ini sedikit saya jelaskan dulu bedanya apa tahapan usaha awal dan tahapan usaha bertumbuh. Kalau kita berbicara terkait tentang tahapan usaha awal, ini merupakan sebuah usaha yang belum berjalan atau berjalan kurang dari 6 bulan. Ya, jadi batasnya 6 bulan. Kalau udah 6 bulan ke atas itu silakan masuk ke tahapan usaha bertumbuh. Ya, oke. Dan paling tidak harus memiliki prototipe produk yang sudah terdokumentasi. Pak, kalau belum punya produk gimana? Sebenarnya masih bisa, ya. Teman-teman silakan buat prototipenya dulu, ya. Paling tidak prototipe itu awal itu sudah ada. Jadi ketika didokumentasikan ini sudah punya, ini produknya seperti ini. Jadi seperti itu kalau tahapan usaha awal. Nah, kalau kita berbicara terkait tentang apa namanya? Validasi, ya, sudah harus melakukan validasi masalah dan solusi. Validasi masalah dan solusi itu apa sih, Pak? Oke, ini kayaknya kalau saya pemetaan banyak teman-teman yang ikut dari PKM, ya. Ini sebenarnya teman-teman kalau beralih dari PKM ke P2M ini tidak merubah banyak. Teman-teman bisa copy paste dan menyesuaikan dari template PKM ke template P2MW. Ya, nggak perlu bikin scratch dari nol lagi. Jadi tinggal copy paste disesuaikan saja. Yang kurang-kurang itu apa. Nah, itulah alasan kenapa kami mau jemput bola, mau susah-susah jemput bola ke rekan-rekan yang mengikuti PKM dan mohon maaf tidak lolos karena sebenarnya mudah, tinggal konversi aja dari versi PKM ke P2MW karena memang tidak terlalu banyak perbedaan. Nah, contohnya ya bisa dilihat di poin yang ketiga yang saya sampaikan. Karena teman-teman otomatis ketika membuat PKM, teman-teman sudah paling tidak melakukan yang namanya validasi masalah dan solusi. Emang di bagian mana, Pak? Bisa dilihat di bagian pendahuluan di PKM. Ya, kalau dilihat di bagian pendahuluan di PKM, kalau teman-teman membuat sesuai dengan template, di situ akan dinyatakan permasalahan apa yang dialami oleh konsumen dan solusi apa yang ditawarkan oleh teman-teman dalam proposal PKM-nya. Nah, ya, paling tidak sudah melakukan yang poin yang ketiga ini. Sudah otomatis berjalan. Jadi teman-teman tinggal ngerubah aja, nggak usah buat dari nol. Ya, katakanlah kalau dari skala 0 sampai 10, paling teman-teman cuma menambahkan 4 atau 3 saja. Ya, jadi tidak terlalu memakan banyak waktu. Jadi nggak usah khawatir, Pak masih bisa kekejar nggak? Jawabannya masih bisa. Karena kenapa? Teman-teman hanya tinggal menyesuaikan saja, ya. Jadi udah kepalang tanggung nih kalau mau ini, ya udah tinggal disesuaikan saja. Makanya kami optimis teman-teman masih bisa untuk melakukan membuat proposal P2MW ini, ya. Kemudian, ya, yang keempat, nah ini juga sudah dilakukan di PKM. Teman-teman sudah membuat di PKM, sudah melakukan yang namanya proyeksi laba rugi dan arus kas. Ini sifatnya proyeksi. Jadi proyeksi itu merupakan perkiraan. Karena ini usahanya adalah usaha awal. Jadi hanya membuat perkiraan saja terkait tentang laba rugi dan arus kas. Ya, sifatnya proyeksi loh, sedikit saya ulang lagi ya, sifatnya proyeksi. Proyeksi itu berarti ya perkiraan untuk ke depannya. Nah, ini adalah tahapan usaha awal. Oke, kemudian yang kedua, ya, tahapan yang kedua itu adalah tahapan usaha bertumbuh.
Kalau kita berbicara tahapan usaha bertumbuh ini ada sedikit perbedaan daripada tahap yang pertama. Kalau di tahapan usaha bertumbuh, paling tidak usaha sudah berjalan selama lebih minimal 6 bulan sampai dan seterusnya, ya. Atau sudah pernah mengikuti P2MW pada tahun sebelumnya pada tahapan awal. Maka teman-teman dianggap otomatis sudah berhak dan layak untuk masuk di tahapan usaha bertumbuh. Ya. Kemudian ya, yang jelas harus sudah memiliki jejak penjualan. Paling tidak ada jejak usahanya seperti apa yang sudah terdokumentasikan dengan baik, ya. Oke, Pak, misal katakanlah ada pertanyaan, Pak, saya punya usaha di luar dari PKM, di luar dari pokoknya intinya usahanya di luar kampus, Pak. Bisa nggak saya ikut kegiatan P2MW ini? Jawabannya adalah bisa. Karena sudah terjadi di P2MW di tahun sebelumnya. Jadi nanti teman-teman, ya, kalau teman-teman ada rekomendasi, misal katakanlah, Pak, teman saya punya usaha ini, atau saya punya usaha ini, saya bisa ikut nggak? Jawabannya bisa. Nanti ikut di tahapan usaha bertumbuh ini. Karena tahun kemarin tuh ada, kalau tidak salah ada 2 atau 3 usaha yang sebenarnya sudah berjalan, tiba-tiba masuk ke P2MW ini. Baru masuk, tapi langsung masuk ke tahapan usaha bertumbuh. Dan itu tiga-tiganya lolos semua. Ya, karena kenapa? Karena sudah terdokumentasikan dengan baik. Sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini ya perbedaan yang kedua antara tahapan usaha bertumbuh dan usaha yang baru dibuat. Kemudian ya, perbedaan yang ketiga adalah sudah pernah melakukan validasi pasar. Apa yang dimaksud dengan validasi pasar? Validasi pasar berarti produk kalian itu sudah dilempar ke pasar dan sudah terbukti mungkin dari testimoni, dari pembeli, dan sudah ada jejak penjualan. Nah, ini namanya validasi pasar. Sudah diterima dengan baik di pasar. Kalau yang tadi di tahapan usaha awal perbedaannya paling tidak sudah memiliki prototipe. Kalau prototipe saja, prototipe itu berarti itu belum dipasarkan. Tapi kalau sudah melakukan validasi pasar, berarti produknya itu sudah dijual di pasar, ya. Dan yang terakhir, kalau bedanya sama yang tahapan usaha awal, tadi sifatnya laporan laba rugi dan arus kas itu adalah proyeksi. Tapi kalau di tahapan usaha bertumbuh ini sifatnya harus real. Itu bedanya. Karena kenapa? Otomatis kalau sudah melakukan penjualan, ya, dan sudah divalidasi oleh pasar, itu sudah pasti memiliki jejak dokumentasi terkait tentang laporan laba rugi dan arus kas ini sudah punya minimal. Karena usaha yang baik itu, ya, jangankan usaha yang UMKM atau apa yang sederhana, itu juga sebenarnya harus memiliki laporan laba rugi dan arus kas. Karena itu sangat penting sekali untuk memetakan pendapatan dan pengeluaran, ya, bagi sebuah usaha. Nah, itu terkait tadi tentang 2 tahapan dalam P2MW ini. Kemudian kalau kita berbicara terkait tentang kategori, di P2MW ini ada 6 kategori berbeda. Jadi nanti silakan tentukan teman-teman lebih cocok masuk, usahanya lebih cocok masuk ke kategori yang mana, ya. Nah, akan saya terangkan bedanya apa saja. Oke. Yang pertama, ya, ada kategori makanan dan minuman. Nah, kalau kita berbicara kategori ini merupakan produk makanan dan minuman, ya, yang baik berasal dari bahan mentah diolah menjadi barang setengah jadi, atau barang setengah jadi diolah menjadi produk akhir, ya. Dan produk yang diusulkan ini inovasinya apa? Ya, harus menerapkan inovasi, ya, baik dalam aspek, ya, minimal dalam aspek produk atau manajemen usaha. Misal contoh katakanlah, bedanya apa Pak aspek produk atau manajemen usaha? Contoh, kalau kita berbicara terkait tentang aspek produk, mungkin katakanlah inovasi produk, belum nemu ini kegunaan dari misal katakanlah minuman menyehatkan,
dari tanaman apa gitu. Misalnya katakanlah dari daun kecombrang. Nah, itu dari aspek produk. Karena produknya ini memiliki khasiat apa? Itu berbicara kalau kita inovasi dari aspek produk. Atau misal katakanlah aspeknya dalam manajemen usaha. Mungkin contoh katakanlah ya, usaha jamu tradisional dengan menerapkan dijualnya melalui digital marketing, platform sosial media. Nah, itu juga inovasi sama ya. Jadi banyak sekali kemungkinan yang potensi-potensi yang teman-teman bisa manfaatkan di sini ya. Dan usaha yang tidak termasuk jenis ini itu adalah kafe, restoran, rumah makan dan sejenisnya. Ini nggak bisa masuk ke makanan dan minuman ya. Contoh yang bisa masuk makanan olahan, makanan beku, makanan siap saji, minuman olahan, minuman siap saji, dan aneka snack. Nah, ini yang bisa masuk di kategori makanan dan minuman. Kemudian kategori yang kedua, ini ada kategori agrokompleks ya. Sebenarnya ini cocok banget kalau usaha dari teman-teman yang berasal dari Fakultas Pertanian, karena ini merupakan ranahnya mereka, bidang yang sangat dikuasai oleh mahasiswa Fakultas Pertanian. Agrokompleks itu kayak budidaya di bidang agrokompleks seperti tanaman pangan, hortikultura, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Contoh produk yang bisa masuk ke sini, pakan ternak memproduksi dengan inovasi apa gitu, cara budidaya ikan air tawar atau laut ya. Sesimpel ini teman-teman ya. Misal teman-teman punya usaha budidaya ikan, nah ini bisa masuk ke sini. Dengan metode apa? Nah, itu inovasinya ya. Budidaya tanaman pakai yang bersifat bibit tanaman, buah, sayuran, rempah-rempah ya, pembuatan pupuk atau penanaman dengan cara hidroponik ini bisa masuk ke kategori budidaya yang ini. Atau misal katakanlah peternakan ya, hewan kesayangan, satwa kelangganan kayak kucing, anjing, kelinci, burung, reptil. Nah, ini bisa masuk ke kategori yang ini. Kemudian kategori yang ketiga ya, ini berkaitan dengan industri kreatif seni dan budaya ya. Kalau kita berbicara kategori yang ini meliputi proses penciptaan produk dan jasa menggunakan bahan baku lokal. Misal contoh katakanlah inovasi ya, batik dengan pewarna itunya, batiknya dibuat dengan buah yang selama ini belum pernah digunakan. Ya, misal katakanlah pakai buah kecombrang atau buah apa gitu. Nah, ini bisa masuk ke sini. Ya, dan memiliki inovatif dan nilai kreativitas yang bisa dijadikan produk ekonomi ya. Misal contoh bisa kerajinan ya, lukis, tari, patung, kaligrafi ya, batik, tenun, songket, kain tradisional lain ya, atau misal katakanlah tempat dan pertunjukan budaya, hiburan ya, musik, film. Ini bisa masuk ke industri kreatif seni dan budaya ya. Kemudian kategori yang selanjutnya ini terkaitan tentang jasa pariwisata dan perdagangan ya. Ini meliputi aktivitas jual beli produk berupa barang, bisa berupa bahan baku, barang setengah jadi ataupun barang jadi atau jasa, dan pariwisata yang mengutamakan unsur inovasi, kreativitas, dan mengedepankan potensi wisata Indonesia. Misal katakanlah teman-teman menemukan daerah destinasi wisata yang baru untuk pengembangan usaha, misal katakanlah di Banyumas. Nah, ini bisa masuk ke kategori yang ini. Atau teman-teman ada yang punya kafe, restoran, jasa laundry ya, yang memiliki inovasi. Ya, ini juga bisa masuk ke sini. Oke, jasa penyedia souvenir, jasa desain ruang arsitektur, periklanan, bimbingan belajar, pelatihan. Nah, ini bisa masuk ke kategori yang ini, ya. Oke, atau misal katakanlah jual beli produk fashion, pakaian, sepatu, tas, ini bisa masuk ke kategori yang ini. Ya, misal katakanlah dengan mode thrifting atau dengan mode apa, ini bisa masuk ke kategori yang ini. Kemudian ya, kategori usaha yang kedua yaitu terkait tentang manufaktur dan teknologi terapan. Nah, kalau kita berbicara kategori yang ini, ya, ini merupakan aktivitas usaha
yang dimulai dari pembelian bahan baku, kemudian diproduksi dengan mesin secara massal sehingga tercipta barang jadi yang siap digunakan oleh konsumen. Contoh pembuatan mesin, ya, komponen pendukung proses manufaktur, pembuatan kemasan, ya. Misal katakanlah pembuatan kemasan berbahan dasar apa, ya, atau otomotif, misal katakanlah komponen untuk aksesoris mobil. Nah, ini bisa masuk ke manufaktur dan teknologi terapan. Pembuatan parfum berbahan dasar serai untuk mengusir nyamuk. Nah, ini bisa masuk ke sini. Kosmetik apa? Misal katakanlah pemanfaatan tanaman apa sebagai untuk menghilangkan alergi pada wajah. Nah, ini bisa masuk produk herbal, produk kesehatan. Nah, ini bisa masuk ke komponen kategori manufaktur. Atau misal di sini sebenarnya ada dua nih, manufaktur dan teknologi terapan. Nah, kalau kita berbicara terkait tentang teknologi terapan, ini adalah bidang usaha yang menggunakan teknologi tepat guna yang memiliki nilai ekonomi. Contoh, sistem parkir otomatis, kendaraan ramah lingkungan, energi terbarukan, atau misal katakanlah yang teman-teman rekan-rekan mahasiswa yang berasal dari Fakultas Ilmu Kesehatan, FIKES, bisa membuat alat kesehatan baru. Nah, ini bisa masuk ke teknologi terapan kategori yang ini. Atau membuat drone, ya. Mahasiswa teknik membuat drone, membuat apa. Nah, ini bisa masuk ke kategori yang teknologi terapan, ya. Dan oke. Nah, yang terakhir ini agak sedikit berbeda dengan yang lain. Ya, ini cocok banget untuk rekan-rekan mahasiswa yang berasal dari prodi Sistem Informasi, ya. Nah, kategori usaha ini ya merupakan kategori usaha di bidang TIK yang bertujuan memberikan nilai tambah, mengintegrasikan proses bisnis. Kayak contoh, misal katakanlah membuat marketplace, aplikasi, ya, aplikasi pendidikan, aplikasi kesehatan, aplikasi pemasaran, ya, perangkat digital cerdas, ya, virtual reality, augmented reality untuk membantu pembelajaran, ya, AI, ya, sistem penginderaan jauh. Nah, ini bisa masuk ke kategori yang bisnis digital yang terakhir ini. Saya lihat tadi beberapa rekan-rekan yang sudah mendaftar di sini, saya lihat beberapa memang ada yang sangat cocok sekali untuk masuk ke kategori bisnis digital ini, ya. Nah, itu tadi adalah 6 kategori yang berbeda yang ada pada P2MW tahun 2024 ini, ya. Dan ya, sedikit saya sampaikan ada beberapa jenis usaha yang tidak diperkenankan untuk diikutsertakan di dalam P2MW tahun 2024 ini. Ada apa saja? Ya, intinya saja, ya, biar lebih mudah untuk dipahami. Sederhananya, ya, kayak just tip, ya, atau jasa yang bukan milik sendiri, kayak waralaba, distributor, agen, ya, reseller, dropshipper, ya, konsinyasi, rebranding, ya, judi online, thrifting dari luar negeri, pornografi dan barang jasa yang melanggar hukum itu yang tidak boleh untuk diperdagangkan, ini tidak bisa masuk ke P2MW. Contoh, ya, jual beli satwa eksotis. Nah, jelas-jelas tidak bisa tidak diperbolehkan untuk masuk ke P2MW tahun 2024 ini, ya. Oke. Ya. Nah, sedikit saya sampaikan terkait tentang kriteria penilaian karena dari 6 kategori yang berbeda ini bobot penilaiannya itu berbeda. Terutama yang dibedakan adalah 5 kategori yang sudah saya sebutkan di awal, ya, yaitu untuk penilaian kategori makanan, minuman, budidaya, industri kreatif, seni dan budaya, jasa pariwisata dan perdagangan, dan manufaktur teknologi terapan, ini sedikit berbeda jika dinilai dari kriteria yang terakhir, yaitu bisnis digital. Oke? Ya. Yang pertama yang dinilai adalah, kalau di 5 kategori yang pertama ini adalah noble purpose atau tujuan mulia. Tujuan mulianya itu intinya, ya, pendirian usaha itu tidak hanya berfokus untuk mendapatkan keuntungan, tapi juga memberikan dampak bagi masyarakat dan lingkungan.
ya. Kemudian ada konsumen potensial, ya, bisa menggunakan analisis sederhana, segmentation, targeting, positioning atau STP. Kemudian ya, inovasi dan keunikan produk sehingga memiliki daya saing. Apa nih yang menjadi keunikan sehingga membedakan daripada yang lain dan memiliki daya saing bagi produk yang akan teman-teman usulkan di dalam proposal yang akan teman-teman kirimkan, ya. Dan kemampuan produk dalam menyelesaikan masalah dan kebutuhan yang didasari dari kebutuhannya dan masalah dari konsumen yang dialami oleh konsumen. Oke. Kemudian ya, sumber daya, terus bagaimana cara pemasaran usahanya, ini juga nanti akan menjadi aspek penilaian dari penilaian yang 5 tadi yang saya sebutkan kategori di awal. Sedikit berbeda dengan digital marketing. Ya, teman-teman tidak usah pusing-pusing karena kalau dilihat dari proposal PKM yang sudah teman-teman kirimkan, ini sebenarnya sudah aspeknya itu sudah tercakup di proposal PKM yang teman-teman susun kemarin, ya. Jadi tinggal copy paste aja sebenarnya dan disesuaikan sedikit. Dan nggak usah khawatir, nanti akan kami bantu, ya. Oke, dan ya, aspek keuangannya juga dinilai seperti yang tadi saya sebutkan di awal. Ya, kalau untuk tahapan usaha awal ini harus ada proyeksi laba rugi. Dan kalau tahapan bertumbuh ini adalah real, laporan laba rugi dan arus kas. Nah, ini sedikit perbedaannya terkait tentang keuangan. Oke. Nah, kalau untuk kategori bisnis digital ini agak sedikit berbeda dengan 5 kategori yang sudah saya terangkan di awal. Oke, ya. Ada permasalahan, ya, analisis pasar, mungkin bobotnya ini sedikit berbeda dibandingkan 5 kategori yang lain. Dan perbedaannya yang cukup mendasar itu adalah di analisis kompetitor dan monetisasi. Ya, harus bisa menilai kemampuan dan keterampilan anggota tim dalam menjalankan usaha dan bagaimana cara memperoleh pendapatan, ya, melalui rencana sumber pendapatan atau revenue stream, ya. Dan nah, profil timnya ini juga harus dicantumkan. Jadi bedanya ini nanti teman-teman di 5 kategori selain bisnis digital itu teman-teman akan diminta untuk membuat bisnis model canvas sebagai lampiran. Tetapi kalau di kategori bisnis digital nanti teman-teman diminta untuk membuat pitch deck. Dan jangan khawatir, nanti teman-teman dari ISPI akan membantu untuk melatih teman-teman untuk bagaimana membuat BMC dan pitch deck yang baik. Memastikan supaya persentase lolos proposal di P2M ini lebih banyak, ya. Dan ya, nah ini yang tadi di awal sudah saya sampaikan, harus ada yang namanya penilaian kinerja tim, hasil survei ide produk, feedbacknya, ya, itu kalau di tahapan awal. Kemudian ada review dari customer kalau di tahapan bertumbuh. Nah, ini adalah penilaian proposal untuk kategori bisnis digital. Kriteria penilaiannya seperti ini. Dan ya, tahapan seleksinya, nah ini yang sedikit ditunggu-tunggu. Seperti yang tadi saya bilang, ya, akan saya sampaikan realitanya yang harus teman-teman terima. Karena tahapan seleksi P2MW ini sedikit sempit, ya, karena kita kejar-kejaran dengan kegiatan yang lain. Kemarin beruntun nih, makanya BKA sedikit pusing. Karena kenapa? Habis PKM terbitlah PPK Ormawa, habis PPK Ormawa terbitlah P2MW, dan habis P2MW terbitlah KBMK. Ini berbeda-beda kegiatannya. Jadi benar-benar kita sedang lari sekarang, ya. Nah, tahapan seleksinya jadi nanti dibagi menjadi 2, ada seleksi internal sama seleksi eksternal. Nah, kalau seleksi internal, ya, timeline-nya adalah sebagai berikut. Oke, tanggal 1 Maret nanti besok, ya, itu adalah deadline pendaftaran. Jadi teman-teman
pastikan mendaftar terlebih dahulu sebelum maksimal pokoknya 1 Maret 2024. Setelah mendaftar, nanti teman-teman akan diberikan waktu yang cukup singkat untuk ya. Ini nanti proposalnya itu nanti kami review tanggal 2 sampai tanggal 5. Oke. Ya, dari proposal yang teman-teman sudah kirimkan nanti ada kekurangannya apa gitu ya. Kemudian akan kami beri masukan ya, dan tanggal 6 Maret itu nanti akan kami umumkan seleksi internal. Ini lolosnya nih apa aja nih? Kekurangannya apa aja? Silakan dipenuhin ya sebelum disubmit ke sistem. Oke, tanggal 6 Maret kami umumkan ini kekurangannya apa, kekurangannya apa, silakan dipenuhi. Pak, misal katakanlah apakah di sini ada tidak lolos dan lolos kriteria lolos tidak lolos sama seperti PKM kemarin? Dari tanggal 6 Maret ini masih ada sedikit waktu untuk melakukan revisi supaya nanti sebelum disubmit sudah sesuai dengan masukan dari reviewer ya. Kalau ini memastikan kualitas proposalnya teman-teman yang akan dikirimkan. Ya, kalau proposal yang nggak berkualitas nanti malu-maluin universitas dong. Makanya itu kami melakukan seleksi internal untuk memastikan hal tersebut. Dan nanti ya di tanggal 7 sampai 8 Maret, nah ini sedikit singkat ya. Nanti ada coaching klinik. Oke. Ya, sama seperti PKM kemarin. Jadi nanti akan kami dibimbing. Ya, nanti teman-teman kan ada pembimbingnya juga. Nanti bisa apa namanya? Kalau pembimbingnya sudah selesai nanti apa namanya? Bimbingan sama pembimbing atau mungkin katakanlah mau datang ke ISBI, ini ada masalah terkait tentang template-nya yang bagus seperti apa, Pak. Nah, nanti datang aja ke ISBI nanti kami bantu, ya. Dan nanti di tanggal 9 sampai 10 Maret itu teman-teman ya punya waktu untuk merevisi dan batas pengumpulan hasil revisi. Oke, dan di tanggal 12 sampai 13 Maret ini checking akhir. Ya. Masih bisa dikerjakan di sini di antara tanggal 9 sampai 13 Maret. Pastikan tanggal 13 Maret ini sudah paling lambat itu masuk ke tanggal 12 lah paling enggak. Sudah masuk ke mengumpulkan hasil revisi. Karena kenapa? Nanti akan kami checking. Oh ini kekurangannya di sini, oh kekurangannya di sini. Nah, sehingga teman-teman punya sparing waktu untuk apa namanya? Mengikuti saran dari reviewer. Dan ada kekurangan apa teman-teman bisa melengkapi berkas-berkas persyaratan tersebut. Ya, sehingga nanti di tanggal 14 Maret 2024 semua proposal yang teman-teman buat dan sudah teman-teman revisi sudah dipastikan memenuhi persyaratan semuanya, berkas-berkas persyaratan. Nah, ini adalah batas akhir submit proposal di akun Simbel Mawa. Ya. Jadi seperti itu timeline terkait tentang seleksi internal perguruan tinggi. Nah, ya, kalau sudah disubmit di Simbel Mawa, berarti nanti ya akan dilakukan seleksi eksternal di Direktorat Belmawa Dikti. Ya, timelinenya seperti apa? Nah, ya, seleksinya ini akan berjalan selama kurang lebih memakan waktu proses 1 bulan. Karena kenapa? Banyak proses administrasi yang harus dilakukan oleh Belmawa. Jadi nanti paling enggak di minggu ke-1 April atau minggu ke-2 April ini sudah diumumkan, ya. Nah, pengumuman proposalnya itu tanggal 19. Proposal yang keputusan akan didanai atau yang tidak didanai nanti bisa dicek di sistemnya Belmawa dan akan kami umumkan juga nanti di sosial medianya BKA. Ya, dan nah, nanti di bulan April dan September ini adalah akan kami lakukan pendampingan proposal yang berhasil untuk didanai. Ya. Dan nah ini gong dari kegiatan P2MW 2024 ini KMI Expo itu akan dilaksanakan pada minggu keempat di bulan Oktober tahun 2024 ya. Nah, ini timeline seleksi eksternal dari Direktorat Belmawa Dikti. Ya. Nah,
Ini yang ditunggu-tunggu nih teman-teman. Sengaja saya taruh di belakang ya, supaya teman-teman penasaran berapa besar hibah pendanaan dari P2MW ini. Oke, tadi saya bilang sedikit clue-nya sedikit lebih banyak daripada PKM, namun masih di bawah PPK Ormawa ya. Besarnya adalah kalau di tahapan usaha awal itu kurang lebih sekitar 15 juta. Pak, kalau usaha kami ngajukan kurang dari 15 juta bagaimana, Pak? Dipasin aja 15 juta ya. Sehingga nanti ya namanya review proposal kan kadang kalau teman-teman ngajukan proposal pendanaan kan ngajuinnya berapa nanti nggak jauh beda, pasti agak sedikit turun. Nah, makanya dimaksimalin aja sekalian jadi 15 juta kalau mau ikut tahapan usaha awal. Kalau mau ikut di tahapan usaha bertumbuh, dana yang bisa didapatkan oleh teman-teman maksimal adalah kurang lebih sekitar 20 juta di tahapan usaha bertumbuh. Nah, kan agak sedikit banyak ini ya dari PKM ya. Kemudian, nah alokasi hibahnya adalah untuk sebagai berikut ya, 50% maksimal 50% untuk pengembangan produk, 50% untuk produksi maksimal ya. Legalitas perizinan itu maksimal 30%, belanja ATK dan penunjang 5%. Ya nanti bisalah sedikit diutak-atik di bagian ini ya. Kalau usaha bertumbuh ini nah persentasenya agak sedikit lebih kecil karena ya nggak perlu untuk pengembangan pasar karena sudah bertumbuh ya, pengembangan pasar tidak terlalu tidak terlalu besar alokasi maksimalnya ya. 40% di pengembangan pasar, pengembangan produk itu 30% maksimal, produksi 40%. Pokoknya intinya ya ini persentase maksimal. Jadi nanti kalau dijumlahkan 100% dari pendanaan ya. Ini alokasi hibah pendanaan adalah sebagai berikut persyaratannya. Kemudian ya, nah mekanisme penyaluran dana hibahnya adalah sebagai berikut. Ada dibagi menjadi 2 tahap. Tahap yang pertama 90% dana itu akan dicairkan beberapa waktu setelah pengumuman lolos pendanaan. 90% ya. Dan sisanya 10% itu akan dicairkan setelah laporan kemajuan dikumpulkan. Ya, jadi dananya itu enggak semuanya ditransfer oleh Belmawa ke universitas. Ya. Ditransfernya itu secara bertahap, 90% dan 10% sisanya. Ya, jadi seperti itu mekanisme penyaluran dana hibahnya ini. Enggak 100% langsung ditransfer. Ya, 90% dulu, baru 10% sisanya ditransfer setelah laporan kemajuan dikumpulkan. Kemudian, nah, ya, teman-teman ini ada beberapa penggunaan pendanaan yang tidak diperbolehkan dalam penyaluran hibah ini. Ya, yang pertama, ya, ada beberapa nih. Belanja modal atau peralatan dan mesin atau renovasi peralatan dan mesin yang lebih dari 1 juta. Ya, ini nggak boleh dimasukkan di alokasi pendanaan. Kemudian yang kedua, barang inventaris kayak laptop, HP, kamera dan lain sebagainya macamnya ini juga tidak bisa masuk di alokasi pendanaan yang akan diajukan. Honor kepanitiaan per orang per bulan ini juga tidak bisa masuk. Kemudian bayar tagihan listrik, air, gas, bahan bakar ini juga tidak boleh masuk. Dan ya biaya komunikasi, paket data atau wifi ya ini juga tidak boleh masuk. Dan yang terakhir ya honor dan konsumsi kelompok usaha ini juga tidak boleh masuk. Ini adalah rincian alokasi pendanaan yang tidak diperbolehkan di dalam pengajuan pendanaan di P2MW 2024 ini. Ya. Oke. Nah, ada lagi ternyata masih ada gaji karyawan, transportasi luar dan dalam kota, ya. Itu adalah beberapa alokasi pendanaan yang tidak diperbolehkan. Oke. Pak, kok kurang jelas yang dimaksud dengan transportasi luar dan dalam kota? Misal katakanlah melalui sosialisasi ini kurang jelas, nanti teman-teman silakan bisa bertanya. Sudah dibuat media, yaitu melalui WhatsApp group, nanti bisa ditanyakan di situ, ya. Dan atau misal katakanlah kalau kurang afdol nanya, datang aja ke ISBI. Insya Allah kami selalu siap membantu di jam kerja, ya. Asal datangnya jangan jam 12 malam. Kalau datangnya jam 12 malam, yang kerja di ISBI bukan manusia. Nah, beda mungkin ya. Seperti itu. Ya, karena
harus jam kerja gitu ya. Oke, ya. Itu terkait tentang alokasi pendanaan yang tidak diperbolehkan. Kemudian sewa tempat usaha, kantor dan gudang ini juga tidak diperbolehkan. Ya. Nah, oke. Ya. Nah, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan terkait tentang sosialisasi P2MW tahun 2024 ini. Teman-teman nanti bisa silakan raise hand atau bisa menuliskan di kolom chat ya kalau ada pertanyaan. Dan misal katakanlah tidak bisa tertampung semua di sini, teman-teman bisa menanyakan lewat WhatsApp group atau seperti yang tadi sudah saya sampaikan, silakan datang di silakan datang ke ISBI pada jam kerja ya. Oke, ya. Saya langsung jawab aja ya Mas Hanif ya. Mungkin atau bagaimana ini? Oh ya, silakan Pak Yudis, langsung bisa dijawab saja. Ada beberapa pertanyaan nih Pak Yudis. Nah, ini ternyata dari tadi sudah banyak pertanyaan nih. Saya senang sekali kalau antusias kayak gini ya. Misal contoh saya ada pertanyaan, ini dari Mbak Rida Rahmah dari Prodi Bisnis Digital. Izin bertanya Pak, berarti bila usaha belum dijalankan sama sekali tidak bisa mengajukan P2MW ya Pak? Tadi seperti yang saya terangkan Mbak Rida Rahmah dari Prodi Bisnis Digital, ini kan tahapannya ada dua, usaha usaha awal dan bertumbuh, ya. Kalau belum dijalankan sama sekali, paling tidak harus memiliki prototipe dan rencana proyeksi keuangan. Ini bisa masuk ke tahapan yang awal, ya. Jadi seperti itu. Jawabannya adalah bisa, setidaknya minimal Mbak Rida Rahmah ini harus mempunyai prototipe produk. Atau mungkin katakanlah Mbak Rida Rahmah ini dari FEB. Setahu saya kalau di FEB, karena kebetulan saya juga dosen FEB, ada KWU, sudah punya produk KWU, minimal sudah punya prototipe, ya, yang minimal KWU 4 lah. KWU 4 itu sudah diminta untuk membuat prototipe produk, inovasi produk. Ini bisa, ya, bisa sekali seperti itu. Persyaratannya adalah minimal memiliki prototipe dan proyeksi keuangan. Jawabannya seperti itu, ya. Oke, terjawab ya Mbak. Oke, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Mas Sidik Alfatoni dari FEB juga, ya. Kebetulan nanya banyak mahasiswa saya ini. Izin bertanya, untuk bagian bisnis digital kan berkaitan dengan sebuah sistem aplikasi. Apakah saat mendaftar harus ada prototipenya atau akan ada batas target tersedianya prototipe? Kalau pertanyaan Mas Sidik, Bro Sidik ini saya tanyain, saya balikin. Mau masuk ke tahapan usaha yang mana? Usaha awal atau usaha bertumbuh? Kalau usaha bertumbuh, paling enggak aplikasinya sudah berjalan. Tapi kalau usaha awal, paling tidak harus memiliki prototipe. Prototipe yang dimaksud seperti apa? Rancangan sederhana saja, ya. Rancangan sederhana, kayak ibaratnya itu mock up-nya aja. Jadi aplikasinya mau didesain seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, untuk mendesain aplikasinya, pada saat berjalan, ketika mendapatkan pendanaan, nah itu juga bisa. Intinya sudah ada mock up-nya. Seperti apa? Rancangan awalnya seperti apa? Versi sederhananya seperti apa? Ya, syukur-syukur kalau sudah ada versi betanya, ya. Jadi seperti itu, minimal memiliki rancangan awal atau prototipe. Ya, rancangan awal prototipe itu bukan aplikasi yang bisa dijalankan pakai HP nih. Misal katakanlah, oh bisa di scroll-scroll, oh bisa dilihat-lihat. Tampilannya dulu aja, ya. Tampilan halaman awalnya seperti apa, ya. Kemudian, ya intinya kalau mau desain aplikasi itu biasanya kayak gitu sebelum dipasarkan ke orang-orang. Jadi jangan terlalu berharap kalau pengen ikut kategori awal, masa mahasiswa diharapkan sudah memiliki prototipe. Paling tidak harus memiliki rancangan awalnya seperti apa. Sehingga nanti bisa dilihat nih, oh halaman awalnya desain interface-nya seperti ini. Bisa berupa JPG, bisa. Nanti rancangan, kan itu sifatnya rancangan. Syukur-syukur kalau bentuknya itu flash media player. Jadi interaktif, bisa dipencet kalau ini keluarnya ini, keluarnya ini. Nah, ya seperti itu. Jadi tampilan awalnya saja dulu. Oke. Mas Sidik Alfatoni semoga bisa menjawab ya. Oke, kemudian lanjut, Mas Bebe, Mas Bebe dari FEB, ya. Untuk orang yang di belakang layar atau yang tidak masuk administrasi, bolehkah ikut proses seperti training, klinik dan lain-lain, atau misal lolos ikut expo?
Ya, oh bisa ya, karena training nanti kan yang mengelola kita sendiri, Mas Bebe, dari universitas. Universitas itu kan nanti dapat hibah juga. Semakin banyak kalian lolos, kami juga mendapatkan hibah yang semakin banyak. Jadi nanti akan kami gunakan untuk melakukan pelatihan. Dan kami juga bekerja sama dengan lembaga pelatihan kewirausahaan di skala nasional. Jadi itu benar-benar kami kemarin udah dapat nih rancangan materinya seperti apa, dan itu ilmunya benar-benar daging banget. Jadi untuk memastikan teman-teman mendapatkan ilmu dari yang terbaik ya, kami sampai seperti itu ya. Dan nanti pasti jelas kami undang untuk ikut training ya, klinik dan lain sebagainya macamnya. Atau misal katakanlah expo ya. Expo-nya juga nanti kalau ya expo kan nanti masih diseleksi lagi Mas Bebe. Kalau lolos ya mungkin nanti kami akan berangkatkan juga. Seperti itu. Oke, ya. File PPT-nya di-share di grup atau tidak nggih? Nah, ini juga sudah di-share itu sama Mbak Dias ya. Di bagian chat nanti silakan dilihat di situ, di chat yang jadi sebelum meninggalkan Zoom nanti teman-teman lihat materi, link pendaftaran, presensi itu semuanya sudah di-share di chat. Oke. Oke, ini ada Pak Fadol yang nanya ya? Oke, Pak Fadol terima kasih ya sudah ikut di sini. Oke, adakah arahan dan contoh skema yang cocok untuk kedokteran, Pak? Oh, banyak sekali, Pak. Ya, alat kesehatan bisa. Terus mungkin katakanlah sistem aplikasi. Kalau saya lihat kemarin di proposal PKM itu ada yang ini ya, Mas Hanif ya, yang konsultasi kedokteran ya, konsultasi ini diagnosis ya. Betul, betul. Nah, Aplikasi kedokteran. Ya, secara online tadi saya lihat itu cocok banget kalau dimasukin ke sini, Pak. Ya. Ya, jadi seperti itu pokoknya intinya berhubungan dengan kesehatan. Oke, alat kesehatan bisa, undangan atau bisa metode apa, sistem apa gitu ya, secara online gitu bisa. Ya, makanan minuman herbal juga barangkali bisa Oh ya. iya betul, itu sejalan banget Pak Fadol terkait tentang karena setahu saya kan kalau fakultas kedokteran arahnya kan kedokteran herbal ya. Nah itu bisa masuk banget itu Pak, sangat ini sekali itu bisa masuk. Atau misal katakanlah ada proyek dari dosen gitu yang ngejalanin mahasiswa bisa, sebenarnya bisa banget itu ya. Oh, kemudian semoga bisa menjawab ya Pak Fadol terkait tentang pertanyaan tadi yang diarahkan. Sebenarnya yang paling simpel itu obat herbal ya Mas Hanif ya. Kalau kedokteran ya. Betul Pak. Cuman mungkin susah diizinnya atau ya. Izin untuk edar obat itu, penggunaan obat. Oh, izin peredaran obat. Oke, nanti bisa dari pendanaan yang didapatkan untuk mengurus izin BPOM atau izin apa itu bisa. Jadi sebelum nah ini mungkin ada teman-teman yang punya pertanyaan sejenis ya. Nah, bisa nggak Pak? Misal katakanlah alokasi pendanaan yang kami dapatkan untuk mengurus perizinan. Jawabannya bisa sekali. Kalau rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Ibu dosen bisa lihat di persyaratan panduan ini, di poin alokasi pendanaan itu tidak ditulis persyaratan bahwa yang tidak diperkenankan itu untuk mengurus perizinan. Mengurus perizinan itu sangat diperbolehkan sekali. Atau misal katakanlah mau pakai maklon untuk produksi, bisa. Karena kenapa? Ya kalau kita terkendala alat produksi ya kita nggak bisa maksain dong. Ya, karena tadi disampaikan di situ adalah poin-poin yang tidak diperbolehkan masuk ke alokasi pendanaan adalah kita tidak boleh memberi peralatan yang harganya di atas 1 juta. Jadi celah yang bisa dimanfaatkan ya sudah kita pakai maklon saja dari alokasi pendanaan itu. Gitu ya. Oke. Mas Hanif gitu ya Mas Hanif ya. Iya Pak, betul. Oke. Kemudian lanjut lagi. Tegar, Mas Tegar, mohon izin bertanya Pak untuk anggota yang didaftarkan jika kurang dari 3 boleh nggak ya Pak? Ini harus minimal 3 ya, maksimal 5. Jadi nggak apa-apa, cari temen aja yang ini, yang yang bisa diiniin. Oke, sedikit saya kasih clue nih, Mas Tegar, pengalaman kami di tahun lalu. Jadi ada satu mahasiswa dia punya usaha, ya, usahanya itu di luar di kampus, dia sudah jalan, oke.
kurang orang. Akhirnya dia ngapain usahanya? Dia cari orang di luar usahanya dia hanya untuk melengkapi syarat administrasi. Ya, saya sampaikan di sini sekali lagi hanya untuk melengkapi syarat administrasi. Oke, kalau syarat administrasi dipenuhi, insya Allah ke depannya lebih lancar. Jadi begitu ya teman-teman ya, Mas Tegar ya, terutama pertanyaannya semoga bisa menjawab. Oke, yang kedua, saya Diana dari Mokavera. Oke, Mbak Diana. Nah, ini testimoni ya, salah satu proposal usaha yang lolos tahun lalu. Ini dari kelompoknya Mbak Diana dari Mokavera. Ya, dan kelompok Mokavera ini apa namanya? Yang juga diberangkatkan ke Bali pada saat Expo KMI Expo. Ya, sekitar bulan Oktober atau November itu diberangkatkan ke Bali. Nah, ini bisa nanya testimoninya di Expo itu kayak gimana, ya. Oke, pertanyaannya Mbak Diana, usaha kami kan niatnya mau ikut usaha bertumbuh, Pak. Itu apakah harus ganti ketua atau boleh ketua yang lama? Jawabannya Mbak Diana, boleh ketua yang lama. Kan Mbak Diana dan tim dan usahanya itu baru ikut satu kali di tahun lalu, ya. Kalau pertanyaannya di tahun ini bisa ikut nggak? Bisa. Tapi kalau pertanyaannya di tahun depannya lagi bisa ikut nggak, Pak? Jawabannya tidak. Nah, ya, karena maksimal 2 kali, baik secara anggota maupun secara usaha. Ya, oke. Jadi pertanyaan itu jawabannya atas pertanyaan Mbak Diana. Oke, kemudian yang ada, wah ini Mbak Rida nih, kayaknya antusias banget nanyanya. Saya suka nih yang kayak gini nih, ya. Apakah dalam satu tim P2M harus ada kombinasi angkatan dan prodi seperti di PKM, Pak? Jawabannya tidak, tidak harus. Nah, itu tadi salah satu pembeda antara PKM dan P2MW. Tetapi, ya, kalau saya sarankan, ya, misal katakanlah apalagi, ya, oh, bisnis digital deh, bisnis digital nggak begitu ya. Kalau misal katakanlah Mbak Rida pengen buat aplikasi, ya, karena kalau bisnis digital kebetulan sudah ada aspek untuk menguasai aplikasi ini apa namanya aplikasi digital, namanya aja bisnis digital prodinya ya. Tapi kalau misal katakanlah Mbak Rida dari manajemen dan mau membuat aplikasi, ya, paling nggak harus melibatkan dari bisnis digital atau dari SI. Nah, ya, jadi sehingga bisa menguasai di situ. Itu bukan persyaratan, ya, tapi saran. Sehingga nanti ketika mendesain itu Mbak Rida dan tim itu tidak repot. Nah, kalau kombinasi angkatan, ya, ini saya sarankan. Karena kenapa? Kalau mau usahanya mau lanjut, kalau terbentur karena saya udah mau lulus nih, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau misal katakanlah tahun depan mau ikut lagi dengan anggota yang sama dan usaha yang sama, ya, tidak perlu ganti kelompok, tidak perlu harus ada kombinasi angkatan dan prodi. Jadi jawaban pertanyaannya, haruskah ada kombinasi angkatan dan prodi? Tidak harus. Ya. Tetapi kalau memang usahanya di luar dari disiplin ilmu yang Mbak Rida ambil, ya, paling tidak harus ada. Karena kenapa? Itu akan membantu untuk kelancaran bisnis Mbak Rida ke depannya. Jadi seperti itu ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Rida, ya. Oke. Kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi nih. Oh ada, oke, baru masuk nih dari Mbak Silva atau Mbak Silva Dwi Ningtyas dari Farmasi. Izin bertanya Pak, untuk usaha awal karena tidak diperbolehkan sewa tempat, apakah bisa mengajukan pendanaan pembuatan stand untuk penjualan produk? Jawabannya adalah bisa, ya, oke, bisa. Jadi nanti gini aja, pembuatan stand itu dipecah aja Mbak. Kalau ada pembelian yang di atas 1 juta, kita pecah. Ya, komponen ini nanti dipecah sendiri, komponen ini nanti dipecah sendiri, pembelian ini, pembelian ini, pembelian ini. Gitu. Jadi nanti kalau itu cuma syarat administrasi saja, jadi nanti misal katakanlah stand mau buat mejanya beli sendiri. Ini nyetak ini buat sendiri, nyetak ini buat sendiri, dipecah aja sehingga tidak lebih dari 1 juta. Ya, jawabannya boleh sekali. Karena kenapa? Di tahun 2022 dan tahun 2023 kemarin P2MW yang kemarin itu juga ada yang mengajukan untuk pembuatan stand dan jawabannya boleh gitu ya. Bertanya semisal ini dari Mas Wikrisna Saputra, pengembangan forex
Foreknya di bidang apa dulu nih? Jasa apa? Lebih tepatnya. Ya. Intinya kalau tidak di jasa yang tidak masuk jasa yang tidak diperbolehkan tadi sebenarnya masih bisa. Misal katakanlah pembuatan apa jasa apa gitu ya. Intinya masih bisa seperti itu. Nanti coba dulu ya. Oke, jasa ini kan masuknya jasa ya. Masuknya ke kategori jasa. Oke, ada pertanyaan lagi. Oke, Mas Wikrisna ya. Lanjut, semoga bisa menjelaskan pertanyaannya. Kemudian ada contoh proposal tahun lalu atau tidak nggih, Pak? Oke, Mbak Dias nanti akan di-share oleh tim contoh proposal yang sudah lolos di tahun lalu. Ya, untuk memastikan jadi teman-teman nanti bisa setidaknya mengetahui apa saja yang dibutuhkan untuk lolos tahun lalu. Sederhana sekali, nanti bisa dilihat teman-teman, ya. Oke. Ya, terima kasih Mbak Nadia Triana. Nanti akan kami kirimkan mungkin di grup. Nah, itu Mbak Dia sudah jawab ya. Nanti akan kami share di grup ya teman-teman. Makanya nanti masuk grup dulu untuk memudahkan informasi dan komunikasi terkait tentang P2MW tahun 2024. Oke. Dan sekali lagi saya sampaikan, bagi teman-teman yang hadir di sosialisasi hari ini dan nanti teman-teman menyaksikan atau menceritakan kegiatan P2MW tahun 2024 ini, sosialisasi ini ke teman-teman yang lain dan belum sempat untuk mengikuti sosialisasi P2MW tahun 2024 ini, jangan khawatir. Kegiatan ini sudah kami recording. Jadi nanti akan kami share di YouTube. Jadi teman-teman yang belum mengikuti sosialisasi atau mungkin kurang jelas, nanti bisa melihat lagi di YouTube. Seperti itu ya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi ya? Sudah jelas mungkin? Oke. Kalau sudah jelas, saya kembalikan ke Mas Hanif selaku moderator. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Saya bahagia sekali kalau melihat antusiasme teman-teman yang bertanya seperti ini gitu. Ya, jadi semoga apa yang sudah saya jelaskan ini bisa menjadi tambahan informasi terkait tentang kegiatan P2MW tahun 2024 kali ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Hanif selaku moderator. Silakan Mas Hanif, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Yudis atas penjelasannya. Ini penjelasannya sangat padat sekali ya, dan sangat lengkap sekali dari awal sampai akhir ya teman-teman. Baik, mungkin terakhir ini Pak Yudis yang untuk sebagai penutup ya sesi diskusi ini. Jadi sebetulnya terkait proporsi proposal yang akan didanai atau yang akan diloloskan ke Dikti itu skemanya berapa sih jumlah proposal tiap skema yang akan diusulkan ke Dikti dari universitas begitu Pak? Mungkin bisa dijelaskan biar nanti mahasiswa ada gambaran Pak terkait ini judulnya bakal didanai nggak sih tiap skema begitu. Silakan Pak Yudis. Oke, baik. Terkait tentang jumlah proposal yang bisa maksimal dikirimkan ke ke Belmawa, itu ke Dikti. Sebenarnya kita maksimal itu tiap kategori kecuali kategori bisnis digital itu masing-masing 3. Kalau bisnis digital itu 5. Jadi total ada 20 proposal. Tetapi teman-teman di sini ya, kami tidak menutup kemungkinan. Jadi kalau teman-teman yang mau berusaha sampai akhir ya, sampai ke review, sampai ke revisi dan segala macam, itu akan kami fasilitasi untuk dikirim. Gitu loh. Jadi nanti biar Belmawa sendiri aja yang memilih mana proposal yang terbaik yang teman-teman miliki. Ya, karena sifatnya kami tidak akan menggugurkan impian teman-teman dan usaha teman-teman seperti itu. Mungkin seperti itu Mas Hanif. Ya, jadi terbuka lebar untuk bagi teman-teman semua sedikit saya tekankan sekali lagi ya, terbuka lebar untuk teman-teman yang mau berusaha sampai akhir. Karena tidak ada yang namanya rezeki itu yang datang cuma-cuma. Ya, harus dijemput dengan cara apa? Cara berusaha. Seperti itu Mas Andi. Terima kasih.
Oke, baik, terima kasih Pak Yudis atas penjelasannya. Saya harap teman-teman sudah cukup paham ya tadi terkait mekanisme, skema, dan lain sebagainya. Dan mungkin yang saya lihat dari beberapa teman-teman di sini adalah proposal-proposal yang diajukan ke PKM internal kemarin ya. Jadi harap move on panduannya diperbarui. Ya, jadi silahkan proposal yang PKM kemarin harap move on ya teman-teman dan harap diperbarui sesuai materi dari buku panduan P2MW 2024. Nah, saya ingatkan kembali untuk teman-teman barangkali mau bergabung ke join grup WhatsApp, ini sudah di-share oleh Mbak Dias ya dari ISBI UMP. Silahkan, jadi nanti kita bisa berdiskusi ya dan bisa dan saling berkomunikasi lah lewat grup WhatsApp dan saling bisa memantau di situ. Kemudian terkait presensi juga harap teman-teman bisa mengisi presensi sosialisasi pada siang hari ini lewat grup atau di chat ya, di kolom chat di Zoom meeting. Kemudian boleh juga untuk link-link tersebut teman-teman simpan ya, barangkali nanti akan dibutuhkan ya. Kemudian bagi teman-teman yang belum mengikuti sosialisasi pada siang ini, nanti mungkin kita akan share terkait recording Zoom meeting pada kegiatan ini ya. Kita share lewat grup WA atau boleh japri ya ke anggota-anggota di ISBI ini. Baik, karena mungkin waktunya sudah akan zuhur dan terbatas ya, mungkin kita cukupkan saja, kita akhiri saja sosialisasi pada siang hari ini. Saya selaku moderator pada siang hari ini memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Yudis selaku narasumber kita pada siang hari ini yang sudah menjelaskan materi dengan paket lengkap ya, semuanya sudah tersampaikan dengan baik. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.